Dan saya juga masih agak heran gitu ya. Ilmu Newton itu masih diajarkan secara ya kurikulum ya di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA ya. Selalu diajarkan bahwa waktu itu adalah linier, semua rotasi bumi, revolusi matahari dan lain-lain itu semua dilakukan semuanya secara linier. Ya. Sudah bisa diperhitungkan secara tepat karena rumus-rumus dari Newton tadi. Nah, kalau saya kembali sedikit tadi, di tahun 1890-an ya, seperti Prof. Richard sampaikan, ada protokol Zionis ya yang dikembangkan, Basel Agreement. Jadi kalau saat ini Basel Agreement ini dipakai oleh Bank Indonesia, OJK dan lain-lain. Nanti kalau lihat websitenya itu selalu mengacu kepada Basel Agreement. Ya. Salah satu dari protokol itu, memang ini agak kontroversial. Ya. Ini memang membangun paradigma tadi, dan paradigma itu diusahakan untuk kita tidak masuk ke dalam ya mengerti mengenai hal-hal spiritual gitu. Jadi memang betul-betul sangat dipisahkan. Jadi manusia hanya konsentrasi aja ke materi, ke duniawi, ya tidak memikirkan yang lain. Ya. Makanya memang jadi puncak kesuksesan dari misalnya ya, kekayaan. Ya. Jadi kalau manusia punya harta banyak itu adalah yang dianggap sukses. Perusahaan yang memiliki profit besar itu yang dianggap sukses. Kemudian GDP ya suatu negara dengan GDP terbesar ya misalnya itu yang dianggap sebagai suatu kesuksesan. Jadi paradigma materi itu menjadi suatu fokus ya, fokus ke arah sana. Ya. Padahal di tahun 20-an kemudian dikembangkan berbagai penemuan-penemuan mengenai kuantum. Ini sebetulnya secara fisika sudah mengatakan bahwa teori klasik, fisika klasik tadi itu tidak lengkap ya. Bahkan di dalam teknologi itu tidak bisa diimplementasikan secara keseluruhan untuk alam semesta ini ya. Kenapa? Kita lihat ya misalnya dengan keterpisahan misalnya tadi atom tadi ya, maka sebetulnya suatu materi ya, dia hanya bisa mengaliri listrik atau disebut konduktor atau menghambat listrik ya. Jadi tidak bisa di tengah-tengah ya. Dia kadang-kadang bisa konduktor, kadang-kadang bisa isolator. Nah, penemuan semikonduktor ini ya, itu setelah diketahui bahwa di bawah atom itu ada yang namanya kuantum. Ya. Dan di bawah kuantum itu hanyalah energi. Ya. Sehingga sebetulnya di bawah materi-materi tadi ada satu energi yang menggabungkan semuanya. Ya. Sehingga antara satu materi dan materi yang lain berdasarkan kuantum tidak dapat dipisahkan yang disebut sebagai entangled. Semua berhubungan satu sama lain. Nah, kalau dulu kita belajar kimia atom, hidrogen, nitrogen, ada atom besi, tembaga, emas, perak, gitu. Ini semua dibuat terpisah. Nah, sekarang dengan pengetahuan bahwa atom itu ada neutron, ya, inti atom, ya, ada elektron yang berputar, ya, di dalam inti atom ini ada neutron dan proton, gitu ya, berputar seperti itu. Dan ternyata ilmu-ilmu ini masih diajarkan di SMP, SMA, kuliah juga masih diajarkan. Ya. Ini memang ini ilmu mengenai materi, tetapi tidak sepenuhnya seperti itu, ya. Bahwa setelah diketahui kuantum ini, itu elektron, proton,
neutron tadi itu hanyalah suatu vibrasi energi, hanyalah gelombang. Jadi sebetulnya semua ini hanyalah gelombang. Jadi kita sudah menemukan bahwa materi yang ada semua ini itu misalnya itu hanyalah kosong gitu, hanyalah kekosongan. Jadi kita hidup di dalam materi itu sebetulnya kosong gitu, nggak ada ya. Yang ada hanya energi, semua energi, bintang-bintang, semua kalau disatukan, kalau dipadatkan hanya sebesar biji kacang hijau. Jadi materi itu hanya segitu sebetulnya, nggak lebih. Nah, kemudian begitu ditemukan kuantum, ya mulai dari Max Planck, macam-macam ya, Fraunhofer, Schrödinger, kemudian Einstein, ya, semua sudah mengatakan, sebetulnya sudah menegasikan apa yang ditemukan oleh Newton tidak seperti itu. Waktu, yang namanya waktu itu relatif, tidak seperti yang dikatakan oleh Newton. Dengan penemuan ini luar biasa, teknologi yang sangat dahsyat, akselerasi yang sangat cepat dimulai dari munculnya fisika kuantum. Kenapa? Karena tadi misalnya membuat semikonduktor, ya, laptop kita, handphone kita itu kan semikonduktor. Jadi dia bisa di tengah, bisa konduktor, bisa isolator. Nah, kenapa dia bisa begitu? Karena dia memasukkan tadi konsep daripada kuantum. Kemudian yang kedua, kuantum ini dipakai untuk segala jenis pemrosesan sinyal. Ya. Jadi ternyata ruang dan waktu, materi ini, ternyata semuanya itu bisa direpresentasikan di dalam dimensi gelombang, dimensi frekuensi. Makanya dulu kalau kuliah di kalkulus, kita mengenal adanya transformasi Fourier, ya, bahwa semua materi itu bisa diwakilkan dengan gelombang. Kebetulan saya ngambil penelitiannya mengenai itu, ya. Jadi gelombang sinus kosinus, ya, ternyata diperbaiki lagi. Jadi ada namanya gelombang kecil, namanya wavelet. Dengan wavelet ini, semua yang acak di dalam dunia ini, di dalam ruang dan waktu, begitu diubah, ditransformasi di dalam dimensi energi atau dimensi frekuensi, semua menjadi teratur, ya. Saya misalnya saya mengolah berbagai signal di signal komunikasi, kemudian pencitraan, imaging, ya, bahkan video, ya. Konsep prosesor, ya, misalnya orang mengetahui muka kita, bahwa ini adalah Kun gitu, ya. Saya melihat Pak Yusuf adalah Pak Yusuf, ya. Kalau menggunakan dimensi ruang waktu, ya, maka itu prosesnya akan sangat panjang. Maka semua algoritma pindah ke dalam dimensi frekuensi karena sangat mudah, sangat teratur, ya. Misalnya kalau kita punya equalizer di rumah gitu kan, ada frekuensi tinggi kita naikin, suaranya jadi bagus, treble kita naikin, itu bermain frekuensi. Kalau itu diubah di dalam ruang waktu sangat sulit, ya. Makanya pengetahuan dimensi frekuensi ini mengubah dunia sangat